Jadi kalau teman-teman, ini ajaran dari Quran, kalau ingin bahagia, ingin tenang, ingin nikmat, ikuti 4 golongan ini. Ikuti pola hidup mereka. Quran surah 4 ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Oke, kalimatnya sama. Wa may yuti'illaha war rasula. Siapa yang kehidupannya diikutkan pada petunjuk Allah dan Rasul. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misal, saya mau bangun tidur, saya ikutin bagaimana Nabi bangun. Ya, itu contohnya ada pada doa nanti. Ya, doa itu bukan sekedar bacaan, di situ ada penuntun aktivitas di setiap doa itu. Ya. Oke. Siapa yang pola hidupnya mengikutkan pada tuntunan Allah dan Rasul? Perhatikan, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Maka mereka itu aku jamin akan disatukan dengan 4 kalangan yang selama hidupnya selalu dijamin kenikmatan oleh Allah. 4 kalangan. 1, minan nabiyyin, para nabi. 2, siddiqin, orang-orang yang membenarkan Quran dan mengamalkannya. Misal, kata Quran, berjilbablah perempuan. Maka dia membenarkan ayatnya dan mengamalkannya. Itu siddiq namanya. Jelas? Laki-laki misalnya, bangunlah tahajud walaupun sunnah. Anda benarkan ayatnya, Anda amalkan itu disebut siddiq. Yakin sepenuhnya dengan mengamalkannya. Kenapa Abu Bakar disebut siddiq? Karena beliau paling yakin apapun yang Nabi sampaikan, itu seketika diyakini, walaupun bagi sementara orang itu belum mampu, ya, dipahami dengan logikanya. Karena itu disebut dengan Abu Bakar as-Siddiq. Oke, 3. Ini Siddiq. 3, syuhada. Orang yang wafat, yang saat hidupnya sering mendedikasikan kegiatannya untuk ibadah. Maaf ya, jangan hanya dipahami berperang misalnya secara militer, tidak. Anda bekerja niatkan karena Allah. Di rumah tangga niatkan karena Allah. Posisikan istri sebagai titipan Allah. Istri suami sebagai titipan Allah. Menyayanginya karena Allah. Posisikan anak sebagai titipan Allah. Saya tanya teman-teman nih, antum cintai istri itu karena Allah atau karena sayang? Berat sekali jawabnya ya. Oke. Anda cintai anak itu karena Allah atau karena sayang? Oke, kalau karena Allah itu ada 2 cirinya. 1, dia akan memastikan yang dicintainya itu selalu berada dalam hukum-hukum Allah. Oke? Jangan dibayangkan terlalu ekstrim, tidak. Ya, misalnya apa? Sholat, diajak sholat. Diingatkan ngaji misalnya. Didekatkan pada yang baik-baik. Istri pesan ke suami, cari yang halal ya. Jangan pernah datangkan yang haram misalnya. Itu sudah cukup menjadikan Anda berjuang hidup untuk menaati Allah. Kalau wafat, itu disebut wafatnya fi sabilillah, orang yang disebut syahid, jamannya syuhada. Jadi ada 3 jenis syuhada itu, syuhada yang wafat saat ada dinas militer, ya, itu langsung syahidnya dunia akhirat. Ada syahidnya seperti tadi saya sampaikan, merawat anak karena Allah, ibunya meninggal, syahidnya syahid akhirat. Dimakamkan seperti biasa, tapi statusnya syahid. Itu kenikmatan surganya luar biasa. Kalau nggak percaya silahkan, lakukan dulu, ya, nanti saat di ujung kematian itu ditampakkan hasilnya. Yang keempat, solihin, tingkat paling akhir. Wassalihin. Ya. Saya akhiri di sini dengan cepat. Solihin itu singkatnya orang yang memastikan semua kegiatannya baik. Ya, kalau memandang yang baik. Kalau bicara, dia bicara yang baik-baik. Kalau kira-kira yang mau dikeluarkan itu kurang baik, dia tahan, dia nggak ungkapkan. Ketemu sama istri nih, ada beda pendapat. Dia mau cerita. Kemudian mau keluar kata-kata nggak baik. Dia jaga supaya menenangkan istri, nggak menyinggungnya. Itu masuk kategori ini. Oke? Begitu sebaliknya. Ujung kepala sampai ujung kaki. Dia arahkan, melangkah pada yang baik, bekerja yang baik. Maka masuk kategori ini. Untuk perempuan, salihat. Untuk laki-laki, salihin. Ini poinnya. Jadi kalau ada orang-orang ingin hidup tenang, ingin nyaman, minimal ikuti pola hidup para nabi, nggak terjangkau yang ini, atau paling minimal jadilah orang baik, yang tidak melukai orang lain atau bahkan diri sendiri. Jelas?